Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatinatul Munawwaroh akan menjelaskan mengenai cara pintar menemukan akar masalah bisnis dan menjaga konsistensi proses. Dalam dunia bisnis, variasi sering dianggap sebagai musuh utama keuntungan. Hal ini karena ketidakkonsistenan dapat menurunkan kepuasan pelanggan. Misalnya, rasa kopi yang berubah-ubah akan membuat pelanggan kecewa dan berpotensi beralih ke tempat lain. Oleh karena itu, manajer memiliki peran penting dalam menjaga kualitas dan kinerja bisnis. Mereka perlu mencari penyebab utama ketika target tidak tercapai melalui root cause analysis agar masalah bisa diselesaikan dari akarnya. Selain itu, manajer juga harus memastikan proses operasional tetap stabil melalui kegiatan monitoring, sehingga tidak perlu melakukan pengecekan setiap saat namun tetap dapat menjaga konsistensi hasil. Pertama, diagram fishbone atau sebab akibat. Diagram fishbone digunakan untuk mencari akar masalah secara mendalam dengan cara membedah 6 faktor utama yang dikenal sebagai 6M. Keenam faktor tersebut meliputi manusia, yaitu apakah pekerja kurang ahli, kelelahan, atau tidak fokus. 2. Mesin, apakah mesin sudah tua, kurang perawatan, atau setelahnya salah. Ketiga, metode. Apakah langkah kerja membingungkan atau tidak memiliki standar yang jelas? Keempat, material atau bahan. Apakah kualitas bahan baku dari supplier menurun atau tidak konsisten? Kelima, measurement atau pengukuran. Apakah alat ukur rusak atau terjadi kesalahan dalam membaca hasil? Terakhir, mother nature atau lingkungan, seperti suhu ruangan, debu, atau kelembapan yang dapat mempengaruhi proses produksi. Jika salah satu faktor ini terlewat, maka kemungkinan besar akar masalah tidak akan ditemukan secara tepat. Untuk memperdalam analisis, gunakan teknik tanya mengapa sebanyak 5 kali agar penyebab paling dasar dapat diketahui. Tujuan utama dari diagram ini adalah untuk mengidentifikasi, memilah, dan menampilkan berbagai kemungkinan penyebab dari suatu masalah atau karakteristik kualitas tertentu secara sistematis. Selain itu, secara visual diagram fishbone membantu kita melihat gambaran besar masalah dengan lebih jelas. Dengan mengelompokkan penyebab ke dalam kategori seperti mesin, dan metode, kita dapat mengetahui area mana yang paling bermasalah atau paling banyak menyumbang terhadap terjadinya masalah tersebut. Kedua, diagram scatter atau peta korelasi. Diagram scatter digunakan sebagai alat pembuktian melalui grafik untuk melihat hubungan antara dua variabel. Fokus utamanya adalah menguji apakah terdapat hubungan atau korelasi. Misalnya, apakah kecepatan mesin berpengaruh pada jumlah cacat? Secara fungsi, diagram ini membantu melihat hubungan antara variabel A dan variabel B dengan menampilkan data dalam bentuk titik-titik sehingga pola dapat diamati dengan jelas. Cara membaca polanya yaitu jika titik-titik membentuk arah naik ke kanan, maka menunjukkan korelasi positif. Artinya jika A naik, maka B juga ikut naik. Contoh biaya iklan dan penjualan. Jika titik-titik turun ke kanan, maka menunjukkan korelasi negatif, yaitu ketika A naik justru B turun. Contoh kecepatan pelayanan dan jumlah antrian. Sedangkan jika titik-titik tersebar tanpa pola yang jelas, berarti tidak ada korelasi, sehingga variabel A dan tidak berhubungan dengan B. Arah hubungan ini penting untuk dipahami karena jika titik-titik bergerak ke arah yang sama, maka hubungannya positif. Dan jika satu naik sementara yang lain turun, maka hubungannya negatif. Manfaat praktis dari diagram scatter adalah membantu perusahaan dalam menentukan tindakan yang tepat. Jika tidak ditemukan hubungan, maka perusahaan tidak perlu membuang waktu memperbaiki variabel tersebut dan dapat lebih fokus pada faktor lain yang berpengaruh terhadap masalah. Yang ketiga, peta kendali atau control card. Peta kendali berfungsi sebagai lampu lalu lintas dalam proses bisnis untuk menunjukkan kapan kondisi masih aman dan kapan sudah perlu diwaspadai. Alat ini digunakan untuk memantau proses produksi secara terus-menerus sehingga tidak hanya melihat kondisi saat,
tetapi juga memahami tren dari waktu ke waktu. Dalam peta kendali terdapat garis tengah atau center line atau CL yang menunjukkan rata-rata performa serta batas atas UCL dan batas bawah LCL sebagai batas toleransi maksimal dan minimal. Batas-batas ini tidak ditentukan secara sembarangan, melainkan dihitung secara statistik untuk memastikan apakah proses masih berjalan normal atau sudah menyimpang. Poin penting dari penggunaan peta kendali adalah deteksi dini dan menjaga stabilitas proses. Perusahaan perlu segera bertindak jika terdapat titik yang keluar dari bahasa UCL atau LCL, karena hal tersebut menandakan adanya masalah. Selain itu, munculnya pola yang tidak wajar seperti 7 titik berturut-turut yang terus naik juga menjadi sinyal bahwa proses mulai tidak stabil. Dengan demikian, peta kendali membantu mendeteksi penyebab khusus ketika proses mulai bergeser, sehingga masalah dapat segera diinvestigasi sebelum menghasilkan kerusakan produk dalam jumlah besar. Yang keempat, panduan rumus Excel untuk peta kendali. X-bar. Berdasarkan dokumen, berikut adalah langkah-langkah dan rumus Excel yang perlu diketahui untuk membuat peta kendali tanpa perlu menghitung hasilnya secara manual. Menghitung rata-rata tiap baris atau X-bar. Gunakan rumus average atau blok data untuk melihat rata-rata produksi setiap periode. Yang kedua, menghitung selisih atau range. Menggunakan rumus max atau blok data dikurangi min blok data untuk melihat jarak antara nilai tertinggi dan terendah dalam satu kelompok data. Yang terakhir yaitu menghitung garis pusat atau grand average. Gunakan rumus average semua rata-rata kelompok untuk menentukan titik tengah atau target proses Anda. Menghitung batas atas UCL dan LCL. Dalam Excel, Anda akan memasukkan rumus atas rata-rata total konstanta, rata-rata range, dan untuk batas bawah garis pusat konstanta atau rata-rata range. Kesimpulannya, alat-alat ini membantu manajemen mengambil keputusan secara lebih tepat. Diagram fishbone digunakan saat evaluasi untuk mencari penyebab utama masalah. Diagram scatter untuk membuktikan apakah strategi yang dijalankan berhasil, dan control chart untuk memantau stabilitas operasional dalam laporan bulanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.